kita akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai web server dan DNS server. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum langsung 2, tapi dengan skema jaringan yang jadi 1. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita awal-awal harus ngerti apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai 2 pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Nanti akan kami coba bahas satu persatu mengenai kelebihan masing-masing web server. Sebelumnya, mari kita coba bahas mengenai bagian lain dari web server. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana web server bekerja, fungsi web server sebagai hardware, web server sebagai software, produk web server. Nah, keunggulan atau serta kekurangannya, di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server. Di sini sudah dijelaskan dengan lengkap. Nah, yang akan kita lakukan kali ini adalah melakukan percobaan atau praktikum yang akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, seperti ini. Lalu, langkah kedua, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dengan dapat tersambung dengan web server. Nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringan seperti yang diminta pada modul. Nah, di sini nyalakan server HTTP di komputer web server. Nah, web server ada di sini. Nah, di web server di bagian service lalu HTTP. Nah, sudah edit. Nah, di sini sudah saya ganti. Nah, di sini ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti berikut. Nah, di sini sudah saya ganti sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu save. Yes. Nah, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL seperti berikut. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Oke. Nah, cara mengecek sudah tersambung atau belum, kita perlu cek pada PC 1 di bagian command prompt ping 434343.1. Nah, di sini ada balasan dan itu termasuk sudah berhasil atau tersambung. Lalu PC 4 sama, yaitu command prompt ping 434343.1. Nah, ini artinya sudah berhasil. Lalu pada laptop
komen, yaitu ping 434343.1. Nah, ini sudah berhasil juga tersambung. Lalu pada smartphone web browser, yaitu di comment prompt ping 434343.1. Nah, sudah tersambung semuanya. Lalu kita ikuti langkah keempat, yaitu pada PC 1 bagian web server, web browser. Nah, kita masukkan 343.1. Nah, ini artinya sudah berhasil pada PC 1. Kita coba di PC 4, yaitu sama. Kita copy aja. Oke. Ya, keluar juga. Lalu di laptop seperti ini, ya. Keluar. Lalu yang terakhir pada smartphone. Oke, berhasil. Untuk percobaan pada web server ini sudah berhasil. Lalu kita akan pindah ke DNS server. Nah, DNS server ini apa sih? DNS server itu adalah domain name server atau DNS, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google. Alih-alih menulis IP address yang ada di Google ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Di sini sudah dijelaskan fungsi DNS, bagian-bagian DNS, serta definisi dan fungsi lain. Percobaan kali ini yang pertama, simulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server ini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, di sini kita kan sudah buat skema jaringannya. Lalu lanjut, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Nah, tadi kita kan sudah memastikan bahwa jaringan itu sudah tersambung dengan cara melakukan ping pada comment prompt. Lalu kita masuk langkah percobaan yang kedua. Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. DNS server, lalu di bagian service, bagian DNS. Nah, di sini sudah ada dua. Nah, di sini yang kurang tinggal ftp.jarcom.com, lalu addressnya 434343.2, lalu kita add. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Pada PC 1 kita jalankan command prompt, kita jalankan ns lookup jarcom.com ini.
tunggu. Nah, ini sudah keluar seperti yang ada di modul. Lalu kita coba di laptop pun seperti itu. Command prompt ns lookup jarcom.com. Nah, sama. Berarti ini sudah berhasil untuk langkah yang ketiga. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau seperti ini. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Oke, kita di PC 1 masuk ke web server, web browser, lalu ini jarcom.com. Nah, sudah masuk. Coba kita ketik cuman jarcom.com, apa dia akan keluar? Lalu kita coba yang www.jarcom.com. Oke, kita coba back. Lalu kita coba lagi www.jarcom.com. Nah, berhasil yang di PC 1. Lalu kita coba di PC yang di laptop. Kita coba jarcom.com aja tanpa HTTP-nya. Apa keluar? Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk langkah keempat. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, pada PC 1 kita coba command prompt di yaitu nslookup ftp jarcom.com. Nah, keluar seperti ini. Ini sama. Kita coba jalankan di laptop nslookup ftp jarcom.com. Nah, dia memberikan tanggapan yang sama. Buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Oke, ini yang di laptop. Kita buat FTP jarcom.com. Nah, di sini sudah trying to connect FTP jarcom.com. Nah, di sini connected to FTP jarcom.com. Sudah sama. Nah, jika sudah, kita coba di PC 1 nslookup ftp jarcom.com. Nah, di sini username, oke, selesai. Kita coba tadi ftp jarcom.com dengan coba. Oke, selesai. Sekian dari percobaan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.